Pak Susno, kita tadi sudah mendengar seperti apa saja luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J almarhum. Kemudian hari ini dilakukan uji balistik. Apakah nantinya uji balistik ini bisa menjadi serangkaian yang menyebutkan apa penyebab utama kematian dari Brigadir J ini, Pak Susno? Uji balistik memang penting ya. Pertama, untuk mengetahui jenis senjata mana atau dari senjata mana peluru yang masuk atau yang ditembakkan kepada Brigadir J. Kemudian untuk dicocokkan apakah peluru yang keluar itu atau proyektil itu benar berasal dari senjata Barada E. Kemudian untuk mengetahui juga apakah jarak tembak dari Barada E dengan korban Brigadir J itu seberapa jauh? Apakah 20 meteran, apakah jarak tembak dekat dan sebagainya. Itu kepentingannya. Baik. Jadi untuk memperkaya bahan penyidikan. Baik. Gitu. Oke, kita dapat poinnya Pak. Tapi kalau kita ingat lagi Pak Susno, kita dapat poinnya, tapi kalau kita ingat lagi bahwa senjata yang dipergunakan ini beda antara Barada E dengan juga Brigadir J. Satu menggunakan Glock, satu menggunakan HS. Nah ini nanti akan kita coba bedah Pak ya, tapi kita harus menyimak dulu Komandan Azam Maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Saya ingin kembali ke Pak Susno. Pak Susno, kalau informasi yang kita dengar bahwa ketika melakukan penembakan, Barada J ini menggunakan senjata jenis HS, sementara Barada E menggunakan senjata jenis Glock, sementara Brigadir J menggunakan senjata jenis HS. Apa beda keduanya dan yang mana yang lebih kuat, Pak Susno? Kalau mana yang lebih kuat, apa yang bedanya itu biarkan dari ahli balistik yang menjelaskan. Itu bukan kompeten saya ya, nanti saya salah. Tetapi saya selaku penyidik akan bercerita tentang manfaat daripada uji balistik. Dengan uji balistik, maka forensik balistik akan diketahui apakah senjata yang terlibat dalam peristiwa itu hanya dua senjata itu, HS dan Glock. Dan apakah senjatanya senjata yang betul dipegang oleh Barada E dan oleh Brigadir J. Nah, untuk caranya dicocokkan proyektil selongsong yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan alur atau sidik jari yang ada di kedua senjata itu. Itu akan ketahuan ada senjata ketiga, keempat, apa kelima, atau hanya dua itu. Nah, itu walaupun saya dulu waktu sekolah polisi dan sekolah reserse diajari ilmu balistik. Tapi saya tidak boleh memberikan penilaian dari senjata mana. Tapi saya hanya memetik manfaatnya dari hasil uji balistik yang dikeluarkan oleh ahli forensik yang akan dipadukan di dalam ilmu penyidikan. Nah, kan bisa diketahui juga harus ada 7 peluru yang keluar dari Brigadir J dan 5 peluru yang keluar daripada Barada E yang katanya 1 bersarang. Nah, dari situ uji balistik ini akan mengetahui jarak tembak dan sudut tembak. Sehingga seorang reserse bisa berpikir, bisa mengambil suatu kesimpulan bagi penyidik ya dengan keterangan saksi, keterangan forensik dan hasil visum et repertum. Nah, dari visum et repertum itu akan terjawab apakah ada luka tembak, berapa banyak, sesuai dengan peluru yang dikeluarkan, ditembakkan apa tidak. Ada luka lain selain luka itu. Kemudian luka lain itu di tempat mana dan sebagainya. Baik. Itu mematikan apa tidak.
saya bukan kewenangan untuk Baik. menjawab, tapi menggunakan selaku penyidik, menggunakan hasil visum et repertum itu untuk jawab ada penganiayaan apa tidak, begitu. Oke, baik. Nanti kita ingin dengar suara dari kuasa hukum. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Susno. Nanti kita akan mendengar suara dari kuasa hukum istri dari Komjen Pol Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami.